Sebaik-baiknya agama dalam bersosial ialah agama yang menghargai sesama, tidak memecah belah suatu kelompok atas keyakinan masing-masing. Setiap agama mengajarkan kebaikan, menjadi pedoman untuk hidup, meski antara satu agama dengan agama yang lain, masing-masing memiliki garis untuk dibatasi. Bagi sebagian orang, ada yang menganggap agama hanya sebagai status atau bahkan hanya cap diri yang diturunkan dari orang tua, karena banyak di antara mereka kurang mempraktikkan aktivitas-aktivitas keagamaan. Dari Bollywood sendiri yang tak luput dari pertanyaan seputar agama, ialah aktris yang cukup misterius dengan asal-usul keluarganya Katrina Kaif. Banyak yang menyebut ia seorang Muslim, dari darah ayahnya yang merupakan Muslim Kashmir, meski ibunya sendiri beragama Kristen. Namun beberapa kali status perihal agama Islam Katrina Kaif tersebut disebut palsu, konon ia membuat spekulasi itu hanya untuk diterima di Bollywood, sedangkan dirinya sendiri adalah warga negara Inggris. Selanjutnya kita punya Nora Fatehi yang merupakan Muslim Arab Maroko yang memiliki darah Hindi dari ibunya, namun itu dibantah oleh kebanyakan orang di India. Bukan hanya status Hindi, pun agamanya kerap kali disinggung karena penampilannya, bahkan ia disebut sebagai hanya noda hitam dalam Islam. Pasalnya, gaya berbusananya dalam film hingga kehidupan aslinya tidak sama sekali mencerminkan agama yang dianutnya, kritik beberapa orang. Di luar daripada itu, ada beberapa aktor Bollywood yang terlihat seperti menjadikan agama sebagai alat, berpindah Islam hanya untuk menikah, baik untuk sekali atau dua kali sekalipun seperti berikut ini. Mungkin banyak yang membenci sutradara ini sejak namanya terseret ke dalam kasus misterius Sushant, tak dapat dikesampingkan bahwa dia adalah sutradara yang cukup handal. Mahesh Bhatt adalah salah satu dari sedikit sutradara Bollywood yang selalu menunjukkan cerminan kehidupan masyarakat melalui film-filmnya. Tak jarang ia mengangkat kisah kehidupan pribadinya sendiri, seperti kisah percintaan yang kontroversial, bahkan banyak dari kehidupan pribadinya tidak kalah dengan cerita film yang ia buat. Untuk ukuran seorang sutradara terkemuka Bollywood, terlebih ia memiliki gabungan usaha rumah produksi VH Film, sedikit atau bahkan hampir tidak ada yang mengetahui seluk-beluk kehidupan sebenarnya dari Mahesh Bhatt. Banyak yang tidak paham bagaimana sebenarnya kehidupan Mahesh Bhatt dengan ayah ibunya, agamanya hingga hubungannya dengan anak-anaknya sendiri. Menurut Wikipedia, Mahesh Bhatt lahir dari ayah bernama Nanabai Bhatt, seorang Hindu Gujarati Brahmana, dan ibunya Shirin Muhammad Ali, seorang Gujarati, dari sekte Muslim Dawoodi Bohra. Baik Muslim ataupun Hindu, Mahesh Bhatt tidak pernah terlihat melakukan aktivitas keagamaan. Ia sering disebut tidak menganut agama apapun atau yang biasanya disebut ateis. Hingga ia menikahi ibu Alia Bhatt Soni Razdan yang merupakan seorang Muslim yang juga adalah istri keduanya. Mahesh Bhatt memasuki Islam untuk alasan ini, di mana Islam memperbolehkan lebih dari satu istri, asalkan bisa berlaku adil antara yang satu dengan yang lainnya. Ngotot menikah 2 kali tanpa menceraikan istri pertamanya, terlebih sebelumnya ia disebut menganut Hindu, yang mana poligami bukanlah satu hal yang boleh dilakukan dengan alasan apapun. Kemudian timbul pemikiran, seorang teman menyarankan karena ibunya seorang Muslim, Mahesh bisa berpindah agama dan menikah kedua kalinya untuk Soni Razdan. Sebenarnya jika penganut agama Hindu ketahuan menjadi seorang mualaf hanya untuk bisa memiliki istri lebih dari satu, mereka akan dituntut menurut peraturan-peraturan dalam agama dan hukum di India sendiri. Mahesh Bhatt kemudian masuk dalam Islam dan menikahi pacarnya Soni Razdan. Nama Mahesh Bhatt diubah menjadi Ashraf Bhatt dan nama Soni Razdan menjadi Sakina Bhatt. Mereka memiliki 2 orang anak yaitu Shaheen Bhatt dan Alia Bhatt. Mereka kemungkinan besar beragama Islam. Namun jika bukan karena peran Alia Bhatt dalam Gully Boy, mungkin kita tidak pernah melihat dirinya mempraktekkan Islam di dalam kehidupannya.
Untuk kedua aktor ini yaitu Hema Malini dan Dharmendra, keduanya memasuki Islam demi menikahi satu sama lain. Keduanya adalah Hindu, itu sebelum mereka bertemu di lokasi syuting Tum Hasi Mejawa tahun 1970, keduanya saling jatuh cinta dan bertekad untuk menikah. Namun saat itu Dharmendra sudah menikah dengan Prakash Kaur, istri pertamanya sebelum ia menjadi aktor, yang juga telah memiliki 4 orang anak, yakni Sunny Deol, Bobby Deol, Vijeta Deol, dan Ajita Deol. Meski hubungan Dharmendra dan Hema Malini begitu kuat di hati masing-masing, keduanya sempat tak bisa bersatu karena istri pertama Dharmendra yang menolak bercerai. Jadi untuk melangsungkan pernikahan keduanya tanpa harus menceraikan istri pertamanya, Dharmendra harus masuk Islam terlebih dahulu. Tanpa persetujuan istri pertama, Dharmendra kemudian menikahi Hema Malini. Ia mengubah namanya menjadi Dilawarkan Kewal Krishnan dan Hema Malini sebagai Aisyah B. Chakravarti. Pernikahan tersebut diresmikan oleh Maulana Qasi Abu Thala Misbahi Faisabadi pada 21 Agustus 1979 di Mumbai sesuai dengan adat Islam. Mahar yang disepakati adalah Rp111.000 atau dalam nilai rupiah Indonesia sekarang, yaitu kurang lebih Rp21 juta. Sesuai laporan, pernikahan pertamanya mengalami beberapa kesulitan karena pernikahan kedua Dharmendra. Prakash berkali-kali berbicara kepada media bagaimana perjuangannya membesarkan 4 orang anak tanpa seorang ayah. Tapi itu tidak selamanya membuat hubungan Dharmendra dan Prakash memburuk. Ia mempertahankan kedua pernikahannya dengan baik dan terus tinggal bersama Prakash setelah beberapa waktu pernikahan keduanya. Karena hubungan ini begitu heboh di India dan banyak diikuti oleh beberapa pasangan poligami, tahun 95 kemudian, Mahkamah Agung memutuskan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Hindu tahun 1955 bahwa seorang suami beragama Hindu tidak dapat menikah untuk kedua kalinya hanya dengan memeluk Islam tanpa secara sah membubarkan pernikahan pertamanya. Dia akan bersalah sesuai putusan pengadilan. Pernikahan kedua akan dianggap ilegal jika dilakukan tanpa menceraikan istri pertama sesuai dengan hukum Hindu di pengadilan. Dalam kasus Dharmendra sendiri, ini dicontohkan bukan hal yang sah dengan keputusannya menikah dengan Hema Malini. Meski demikian, Dharmendra juga menolak jika dia memasuki Islam untuk menikahi Hema Malini. Aktris Sharmila Tagore adalah ratu box office ketika ia memutuskan untuk menikah dengan pemain kriket tampan dari keluarga Kekaisaran Pataudi Mansur Ali Khan. Awalnya kedua keluarga menolak, disebutkan bahwa ibu mertua Sharmila yakni Sajidah Sultan tidak tertarik untuk mendapatkan menantu seksi yang mengenakan bikini atau wanita pemeran dalam film. Sharmila kemudian disarankan untuk masuk Islam sebelum menikah, juga agar anak-anaknya memiliki hak atas harta warisan Pataudi. Sharmila pun melakukannya dan mengubah namanya menjadi Aisyah Sultan. Sharmila meninggalkan film demi pernikahannya itu, tapi itu untuk sementara waktu, ketika ia kembali memberikan pertunjukan yang mengesankan dalam film Namkin tahun 82. Hal ini kemudian berlanjut pada pernikahan anak pertama Sharmila Tagore, yang juga menemui jalan yang sama dalam pernikahannya. Saif Ali Khan, ia jatuh cinta dengan aktris Amrita Singh yang lebih tua darinya 12 tahun, yang juga merupakan wanita yang beragama Sikh. Amrita Singh juga kemudian masuk Islam, yang mengadakan pernikahan rahasia dengan Saif Ali Khan pada tahun 91, memiliki 2 orang anak, Sarah Ali Khan dan Ibrahim, meski harus bercerai di tahun 2004 setelah 13 tahun bersama. Saif Ali Khan kemudian menikah kedua kalinya dengan Kareena Kapoor, tapi Kareena mungkin akan menetapkan tren baru bagi keluarga Pataudi dengan tetap mengikuti keyakinannya sendiri bahkan setelah menikah. Kareena Kapoor yang sejak kecil telah mengenal agama Hindu dan Kristen telah 3 kali menolak menikahi Saif Ali Khan, termasuk alasan agama salah satunya. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Sharmila yang cukup berat di tahun 1960-an, 5 dekade kemudian, menantu perempuannya dapat melakukannya dengan sangat mudah dan sepertinya tidak ada yang keberatan. Kareena meskipun telah menambahkan nama belakang Khan ke namanya, menyatakan bahwa itu tidak menghentikannya dari merayakan festival sendiri atau mempraktikkan keyakinannya sendiri. Apakah itu kemudian akan mempengaruhi perluasan generasi Kekaisaran Pataudi ke depan? Dan apakah anak-anak Kareena
tidak berhak untuk mewarisi harta warisan ayah mereka atau bahkan gelar kerajaan seperti Sarah dan Ibrahim. Pada tahun 2009, Aisyah Takiyah menikah dengan pacarnya Farhana Azmi yang merupakan seorang pemilik restoran. Mereka menikah dalam upacara khas Islam pada 1 Maret. Banyak laporan media mengklaim bahwa Aisyah yang lahir dari ayah Hindu dan ibu India keturunan Inggris memeluk Islam untuk menikah dengan kekasihnya Farhan. Tak ada yang bermasalah dengan pernikahan mereka dari pihak keluarga, namun pada tahun 2017, karena mertua Aisyah adalah seorang politikus, perdebatan mengenai pindah agamanya dijadikan alat politik, hingga timbul ancaman pembunuhan kepada suaminya juga mertuanya. Adalah salah satu dari anggota partai politik Hindu Sena yang beroperasi di Rajasthan yang dilaporkan ke kepolisian oleh suami Aisyah Takiyah. Dalam laporannya, anggota partai tersebut mengancam mertua dan suami Aisyah karena diduga terlibat dalam jihad cinta. Kalian semua adalah binatang, kata orang tersebut melalui telepon. Apakah kalian lupa bahwa kalian telah melakukan jihad cinta dengan menikahi seorang gadis Hindu? Ancaman itu kemudian datang dengan menyerukan bahwa minta ayahmu Abu Azmi untuk berhenti berteriak seperti binatang. Jikalau tidak, dia akan ditabrak. Juga beritahu putra Awaisi bahwa dia juga tidak akan selamat, kata suami Aisyah dalam laporannya. Ancaman tersebut hanya datang setelah mertua Aisyah mengomentari penyanyi Suchitra Krishnamurti bahwa hanya mereka yang berusaha mencemari budaya India yang melakukan protes pada azan pagi yang suci. Selain dari beberapa aktor di atas yang masuk Islam karena tujuan pernikahan, kami punya informasi dari tokoh industri film Bollywood yang masuk Islam atas perintah batinnya sendiri. Yang pertama kita punya Hansraj Hans, seorang playback singer yang membuat media Pakistan heboh karena putusannya memeluk Islam. Lahir dari keluarga beragama Sikh, Hans telah menyanyikan beberapa chartbuster populer seperti Aja Nachle, Dil Tote Tote hingga Duma Dum Mast. Dilaporkan bahwa penyanyi itu bangga telah masuk Islam dan juga menyatakan keinginannya untuk mengunjungi Madinah. Ketertarikannya pada Islam terlihat jelas dari kenyataan bahwa ia telah memutuskan untuk hanya berpegang pada musik genre Sufi yang berasal dari Islam. Yang kedua ada Yuvan Shankar Raja, seorang komposer musik termuda dari India. Yuvan berasal dari keluarga Hindu yang mengatakan bahwa ayahnya sangat percaya tahayul, sehingga bahkan ketika gelas pecah, dia akan memanggil seorang pakar. Yuvan pertama kali menemukan spiritualitasnya ketika ibunya meninggal dunia dan ia merasa sedih. Saat itu dia kebetulan bertemu dengan seorang temannya yang baru saja berkunjung ke Mekah. Temannya memberinya sajadah dan Yuvan mulai membaca Al-Quran hingga berdoa di sajadah secara teratur. Tahun 2014, Yuvan berpindah agama ke Islam meski ia harus melawan ayahnya. Yuvan mengaku menemui ibunya dalam mimpi yang mengatakan, "Yuvan, kamu sendirian. Saya ingin kamu berdiri di sini di bawah pohon yang disebut Islam." Yang ketiga ada komposer musik pemenang Oscar A.R. Rahman atau dalam nama panjangnya Allah Raka Rahman. A.R. Rahman terlahir beragama Hindu dan bernama Dilip Kumar karena ayahnya pengagum aktor Dilip Kumar, namun dia kemudian masuk Islam ketika suatu musibah menimpanya. A.R. Rahman diperkenalkan ke ajaran Islam ketika adik perempuannya sakit parah. Ia kemudian terpesona oleh nilai-nilai agama Islam. Ibunya yang berasal dari keluarga Islam sebelum menikah disebut turut mempengaruhi keputusannya menjadi mu'alaf.